terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, untuk mendukung dan meningkatkan minat baca masyarakat, gerai buku terkenal di Kota Makassar menggelar event bertajuk Semesta Buku. Dalam kegiatan ini berbagai judul dan genre buku dapat ditemukan, bahkan ada diskon hingga 90%. Lantas di mana dan sampai kapan acara ini digelar dan apa saja rangkaian kegiatannya? Kita bahas bersama dengan dua narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Saya sapa terlebih dahulu ada Indah Purwitasari selaku Store Manager Gramedia Mall Panakukang dan Nipah Park. Selamat pagi Mbak Indah. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Luar biasa sekali. Saya sapa juga ada Andreas Hermawan selaku Store Manager Gramedia Petarani dan juga Mall Ratu Indah. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Mas? Kabar baik selalu. Luar biasa sekali. Kita akan membahas mengenai event yang bertajuk Semesta Buku ini. Saya mau ke Mbak Indah terlebih dahulu. Boleh. Oke, Mbak mungkin boleh dijelaskan secara ringkas Semesta Buku itu sebenarnya event seperti apa sih Mbak? Silahkan. Baik Kak Linda. Jadi Semesta Buku Makassar ini merupakan program nasional yang diadakan lebih dari 50 kota di Indonesia. Nah, salah satunya adalah di Kota Makassar dan ini merupakan kegiatan gabungan dari 4 toko Gramedia di Makassar. Oke. Nah, festival atau Semesta Buku ini merupakan festival literasi yang harapannya itu bisa mengumpulkan seluruh penggiat literasi baik dari komunitas, pemerintah, lembaga, swasta, instansi apapun yang bisa berkegiatan di acara Semesta Buku ini. Oke. Iya, jadi bukan hanya kita menyediakan atau mengkurasi buku-buku yang berkualitas dengan harga yang ramah atau istilahnya lebih terjangkau gitu ya, tapi kita juga mengadakan banyak event dan kegiatan yang bisa berdampak terhadap komunitas atau para penggiat literasi ini. Oke, jadi bisa berdampak kepada para penggiat literasi seperti itu ya Mbak Indah. Iya, kalau dari Mas Andreas mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai event ini Mas? Ya, pada kesempatan ini Semesta Buku kita mengambil tema merajut literasi menuju Nusantara. Ya, jadi dengan adanya tema tersebut, kami mencoba untuk menghadirkan Semesta Buku ini tidak hanya sekedar gelaran bazar buku seperti biasa, tetapi kita menggandeng seluruh komunitas kepentingan yang ada terkait dengan literasi, para penggiat pecinta literasi di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar pada khususnya gitu kan, untuk bisa bergabung. Jadi pada event ini nanti tidak hanya sekedar orang melihat atau mendapatkan buku dengan harga terbaik, tetapi bisa join beraktivitas seru-seruan bareng, juga untuk sebagai ajang bagaimana mewujudkan literasi itu dirayakan. Oke. Ya. Nah, apa saja sih kemudian yang membedakan event ini dengan event-event literasi lainnya, Mbak Indah? Baik, jadi gini Kak Linda, jadi selain kita tadi disampaikan ada bazar bukunya, tapi kita juga sekarang mau menggali apa kegiatan-kegiatan komunitas yang ada di Makassar. Jadi kami juga menggandeng komunitas literasi di Makassar, baik itu literasi seni atau budaya, supaya mereka bisa berkegiatan dan menggaungkan kegiatan rutin mereka supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa ada komunitas tersebut di Makassar. Oke, jadi juga secara tidak langsung mempromosikan komunitas-komunitas literasi ini ya, Mbak Indah ya? Betul, Kak Linda. Saya ke Mas Andreas. Lantas Mas Andreas, teknisnya buat pemirsa mungkin yang ingin datang, apa saja yang bisa mereka dapatkan selain bazar buku di event ini? Ya, nanti para pemirsa bisa mengikuti di Instagram kami ya, di semestabuku.id. Di situ berbagai jadwal atau mengikuti, memfollow akun Instagram Gramedia di Makassar seperti Panakukang, Petarani atau Nipah maupun Mari Ratu Indah gitu kan. Nanti agenda-agenda itu ada di dalamnya, sehingga para pengunjung yang datang gitu kan, dia sudah tahu akan ada apa aja nih di dalamnya gitu kan. Seperti siang ini kami sedang ada penulis buku terkenal ya, yang cukup bukunya cukup luas dikenal para pecinta buku terutama gitu kan. Hari ini
jam-jam ini ada talk show. Kemudian besok tanggal 4, tanggal 11 itu juga ada. Hari ini ada JS Kairan, nanti pada saat tanggal 4 ada Nurwina Sari, tanggal 11 ada penulis Sleeping Low. Dia ini penulis lokal Makassar, tapi karyanya sudah menasional gitu kan. Jadi kami harapkan bisa terjadi meet and greet antara pecinta buku dengan penulisnya, nanti bisa book signing dan macam-macam. Kita bisa saling bertukar pengalaman, bertukar cerita gitu kan. Ya, sehingga kehadiran dari para bintang tamu kami sebut ya, para penulis ini semakin bisa memberikan kemeriahan tersendiri. Terus juga nanti dari komunitas-komunitas, mulai dari ada komunitas teater, kemudian dari berbagai lembaga atau literasi bahasa itu juga akan join di sini di panggung kami, karena kami di Semesta ini mempunyai panggung tersendiri untuk bisa kita membuat kegiatan ini menjadi semakin seru gitu kan. Dan ini juga kami disupport oleh Balai Bahasa Sulawesi Selatan, sehingga kegiatan ini sangat inline. Kita merasa saling mendukung karena gerakan literasi ini kan sudah 9 tahun gitu kan berjalan. Namun menurut hasil yang didapatkan mungkin belum maksimal. Nah, semoga kegiatan-kegiatan yang off air seperti ini kita bisa merekatkan atau semakin menguatkan gerakan literasi nasional. Begitu, Kak Linda. Jadi semoga dengan adanya event-event seperti ini, bukan hanya bazar buku, tapi juga ada meet and greet seperti itu, mempertemukan antara penulis dan pembacanya, juga bisa meningkatkan literasi, apalagi di Kota Makassar seperti itu ya. Oke, saya kembali ke Mbak Indah. Mbak Indah mungkin dari tadi buat pemirsa yang menyaksikan penasaran nih, kepo sama kita, sebenarnya kita event Semesta Buku ini sebenarnya diadakan di mana dan kapan sih Mbak Indah? Baik, Kak Linda, jadi acara Semesta Buku ini diadakan di Atrium Mall Panakukang lantai 2. Tepatnya itu di depan Gramedianya. Cuma istilahnya tempatnya jauh lebih luas dan ada panggungnya, ada bazar bukunya juga, dan itu terbuka untuk umum dan hampir semua kegiatannya itu gratis untuk umum, dan pengunjung mall yang mungkin tadinya belum berniat untuk lihat-lihat buku tapi bisa mampir ke Semesta Buku untuk lihat-lihat produknya maupun mengikuti acaranya. Itu acaranya dari tanggal 27 September 2025 sampai dengan 12 Oktober 2025. Sampai 12 Oktober nanti gitu ya Mbak. Oke, selain bazar buku, meet and greet talk show, ada kegiatan lain tidak seperti lomba mewarnai seperti itu? Ada. Kami juga ada kegiatan lomba mewarnai anak dari umur 5 sampai 9 tahun. Ada juga kita kegiatan English One for Kids. Jadi seperti ada kayak cake decorating atau art and craft seperti itu. Jadi ada juga Roblox competition. Iya, sekarang kan lagi tren ya anak-anak ya. Selain itu juga ada mini spelling bee. Jadi lomba mengeja bahasa Inggris itu juga ada nanti diadakan seperti itu. Buat yang pengen terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini, apakah masih terbuka untuk umum atau seperti apa Mbak? Masih banget terbuka untuk umum. Nanti tinggal cek IG-nya Gramedia Makassar, 4 toko di Makassar bisa dicek. Di situ juga ada rundown-nya dan bagaimana untuk mendaftarnya, itu juga ada kontak personnya, bisa langsung hubungi di situ. Jadi buat para pemirsa mungkin yang masih mau bergabung itu masih sangat terbuka seperti itu ya Mbak Indah. Nah, dan yang paling penting juga ini adalah mengenai bazar bukunya Mbak Indah dan juga Mas Andreas. Kita akan membahas itu, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV. Independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi
dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mbak Indah Perwitasari, Store Manager dari Gramedia Mall Panakukang dan Gramedia Nimpa Park. Juga ada Mas Andreas Hermawan, Store Manager Gramedia Petarani dan juga Gramedia Mall Ratu Indah. Yang paling dinanti-nanti tentunya ya dalam semesta buku ini adalah bazar bukunya. Ini kira-kira yang genre-genre buku apa saja yang tersedia di event semesta buku ini? Saya mungkin ke Mas Andreas dulu. Ya. Seluruh genre kami coba gelar gitu kan. Kalau yang populer kan mulai dari novel, kemudian pengembangan diri atau self improvement, kemudian buku religion, children, komik, semua ada di situ. Jadi para pengunjung nanti bisa mendapatkan beragam harga gitu kan atas setiap genre tersebut gitu kan. Kemudian kami juga ada harga khusus ya, mulai dari 5.000 dan 10.000 gitu kan. Tapi memang persediaan terbatas. Nah, mari semakin cepat bisa hadir gitu kan, kita bisa dapatkan keseruan. Dan ini sangat baik kalau dimanfaatkan ya untuk menunjang. Tadi seperti di awal kita utarakan bahwa gerakan literasi ini juga coba digaungkan ya, tidak hanya kepada pelajar atau masyarakat umum, tapi bagaimana untuk bisa pelajar atau mahasiswa semakin menyenangin gitu kan. Sebetulnya kalau kita melihat dari mempelajari dari sales yang ada di toko gitu kan, sebetulnya animo untuk orang semakin senang untuk membaca itu banyak gitu kan. Nah, ini juga kami kemarin coba gandeng beberapa sekolah untuk bisa selain bisa tampil gitu kan, tapi juga bisa memanfaatkan ini karena sebetulnya yang kami dengar cerita dari Bapak Ibu guru yang di beberapa sekolah itu, anak-anak atau para murid itu sebetulnya mencari buku-buku yang sifatnya itu di luar buku pelajaran gitu kan. Karena ya di sekolah sudah buku pelajaran, maka mereka mencoba untuk mendapatkan pengetahuan lain gitu kan, atau yang sifatnya bisa menghibur atau melatih mereka juga untuk semakin mencintai dunia sastra bahasa. Oke, jadi ternyata anak-anak itu justru malah mencari di luar dari buku pelajaran seperti itu ya, Mas Andreas. Contoh-contohnya itu seperti apa Mbak Indah yang dicari pelajar-pelajar ini? Biasanya itu buku novel-novel remaja gitu ya. Saya sempat dapat info misalnya kayak di pesantren gitu ya. Perpusnya itu kan mereka kan istilahnya sehari-hari tidak boleh bawa handphone ya, tidak boleh bawa gadget. Jadi sehari-hari mereka kalau cari hiburan itu ya membaca ke perpus ya. Mungkin bukunya terbatas, mungkin kebanyakan juga malah buku-buku teks gitu ya istilahnya. Akhirnya mereka itu haus sekali mencari buku-buku novel yang mendidik tapi juga menghibur gitu. Kadang juga komik-komik pendidikan itu juga cukup laku seperti itu. Nah, kalau kondisinya saat ini buku-buku bestseller yang ada di Gramedia dan juga hadir di Semesta Buku itu apa saja Mbak Indah? Oh iya, kalau misal buku bestseller tuh banyak. Ada yang tadi disampaikan Mas Andreas, ada novel, ada juga self improvement atau pengembangan diri, ada juga buku-buku religion tapi dengan penyampaian yang ringan, itu juga banyak. Ada tidak satu contoh judul buku dan harga normalnya berapa tapi di Semesta Buku hadir dengan harga berapa Mbak Indah? Oke,
ada misalnya buku seperti sekarang nih, ada buku bestseller yang judulnya misalnya Bungkam Suara atau Dompet Ayah Sepatu Ibu dari penulis J.X. Khairan itu harganya dari misalnya dari 88.000 atau 80 ribuan itu menjadi sekitar 50 ribuan saja. Wah, jadi ternyata hampir setengahnya terpotong hampir gitu ya Mbak Indah. Bahkan ada yang diskon sampai dengan 70%. Beberapa judul itu diskon sampai dengan 70%. Nah, animo dari masyarakat karena kan kemarin sebenarnya sudah terlaksana dari tanggal 27 ya, Mbak Indah. Bagaimana animo dari masyarakat di hari pertama itu? Baik, menurut pantauan dan hasil penjualan itu sangat cukup tinggi gitu ya. Maksudnya kami juga terkejut, maksudnya wah ternyata animo orang untuk mencari buku yang ramah dan maksudnya yang berkualitas dan terjangkau itu cukup tinggi, dan mereka juga menghadiri acara-acara yang ada di lokasi seperti itu. Jadi pengunjungnya itu kalau untuk di toko, walaupun acaranya di depan toko Gramedia itu malah tidak berdampak malah berdampak positif karena pengunjung juga masuk ke toko gitu. Jadi betul. Itu secara pengunjung itu bisa naik sampai 600%, Mbak. Sampai tadi 600%? Iya, yang tadi malam saja seperti itu. Oke, saya ke Mas Andreas. Lantas kemudian target pengunjung selama tanggal 27 sampai tanggal 12 Oktober ini seperti apa, Mas Andreas? Ya, kami sih mengharapkan per hari kita bisa sekitar 4-5 ribu, bahkan lebih pada saat weekend ya, Sabtu Minggu gitu kan. Dan melihat dari hari pertama, hari kedua, sebenarnya kami optimis karena ternyata pengunjung itu memang banyak sekali gitu kan, untuk bahkan pada saat belum ada eventnya itu pun mereka sudah mencoba mencari apa yang di ini kan sebetulnya kecintaan terhadap buku, terhadap judul-judul itu kan kalau dari satu circle pertemanan gitu kan misalnya dia kan menyebar. Nah, dari situ ditambah sekarang juga ada media sosial segala macam. Itu kami sebetulnya juga terbantu, sangat terbantu karena netizen jadi tahu gitu kan bahwa oh buku ini ya, membahas ini ya, ini relate dengan apa, dengan kejadian ini, itu banyak sekali dicari. Seperti itu. Oke. Nah, tadi dikatakan bahwa penulis J.S. Khairan akan datang seperti itu ya di Gramedia Mall Panakukang. Selain J.S. Khairan, penulis-penulis siapa lagi Mbak Indah yang akan datang? Baik, jadi ya seperti tadi kan, ini kan merajut literasi Nusantara. Jadi walaupun acaranya nasional, tapi diadakan di kota-kota di setiap provinsi, mungkin itu kan memberikan warna yang berbeda. Nah, untuk menghidupkan ekosistem perbukuan itu pasti juga butuh penulis-penulis ya untuk terus berkreasi maupun para pembaca yang mungkin juga mau terinspirasi dengan para penulis favoritnya. Jadi kami juga berusaha mendorong penulis-penulis lokal di daerah Makassar maupun Sulsel untuk mengisi di situ. Jadi penulis lain selain J.S. Khairan ini malah kebanyakan dari Makassar dan Sulsel gitu ya. Ada Nurwina Sari itu dari Baru. Itu nanti tanggal berapa yang mengisinya? Kalau yang Nurwina Sari tanggal 11 Oktober, ada Sleeping Low itu tanggal 4 Oktober, dan ada juga Syahril Almarliyah itu sekitar kalau nggak salah tanggal 5 Oktober. Seperti itu. Nah, jadi buat para pemirsa yang ingin langsung ketemu dengan penulis-penulis favoritnya juga akan hadir di Gramedia di Mall Panakukang seperti itu ya, Mbak Indah ya. Oke. Saya kembali ke Mas Andreas. Nah, Mas Andreas, lantas dengan adanya target pengunjung 4.000 sampai 5.000 di weekend di acara Semesta Buku ini, kira-kira seberapa optimis Anda ini bisa meningkatkan literasi di Kota Makassar, Mas Andreas? Ya, kami sangat optimis gitu kan, karena mulai dari persiapan kemarin saat kami coba menghubungi dari Balai Bahasa, kemudian dari beberapa sekolah gitu kan, kemudian juga universitas-universitas, memang momen-momen seperti ini nih ditunggu sebetulnya gitu kan. Terus mungkin bagi universitas atau sekolah gitu kan ya, itu kan bagaimana mereka untuk melengkapi perpustakaan gitu kan. Nah, ini momen-momen seperti ini adalah momen yang tepat untuk bisa mendapatkan harga terbaik, koleksi yang lebih lengkap lagi, karena untuk kegiatan Semesta ini kita mesti akan mencoba yang menghadirkan yang mungkin biasanya gitu kan buku-buku ini sudah selalu sold out gitu kan. Kita coba datangkan dari kota-kota lain, cabang-cabang kami, untuk bisa di sini juga bisa ditemukan oleh para penggemar buku di Makassar ini.
Oke. Begitu. Nah, saya mau kembali ke Mbak Indah. Mbak Indah, lantas untuk acara Semesta Buku ini, apakah memang merupakan gabungan dari keempat Gramedia di Kota Makassar, atau seperti apa kolaborasinya? Iya, jadi kan Semesta Buku Makassar ini kan kegiatan nasional. Nah, kebetulan ada di Makassar ada 4 toko. Jadi kami istilahnya bergabung, bekerja sama untuk mengadakan satu acara ini. Gitu. Begitu juga mungkin di kota lain ada Gramedia yang lebih dari 1 toko, itu mereka juga join untuk mengadakan acara ini, berkolaborasi. Nah, setelah kemudian jalan kemarin dari tanggal 27 September hingga nanti tanggal 12 Oktober yang sudah terlewati ini, Mbak Indah, kira-kira buku apa yang paling dicari sama pengunjung sejauh ini? Oke, buku yang paling dicari memang buku novel. Nah, memang karena kebetulan memang penulis JX Khairan ini lagi naik daun gitu ya, dan hangat dengan sedikit mepet-mepet dengan isu sosial politik yang lagi hangat, tapi mencoba menjembatani itu ke ke para pembaca dengan cara yang lebih ramah ya, lewat buku itu. Makanya bukunya dia lagi naik daun. Judulnya itu salah satunya adalah Bungkam Suara. Oke, itu yang paling dicari-cari saat lagi ini dicari, ya? iya gitu. Dan itu rebutan. Istilahnya ketika kami mau mengadakan acara ini kan kami harus prepare bukunya ya. Ketika kami mau minta transfer dari toko lain itu lagi pada di-keep gitu, karena memang itu lagi naik dan mereka juga pengen membagikan ke pembaca di kota-kota masing-masing. Oke, gitu. kita masih akan membahas banyak Mbak Indah dan juga Mas Andreas mengenai event ini, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mbak Indah Perwitasari dan juga Mas Andreas Hermawan. Saya ke Mas Andreas terlebih dahulu. Mas Andreas, lantas kemudian sejauh ini bagaimana Anda melihat minat baca anak muda dengan adanya digitalisasi, media sosial, ataupun mungkin bisa dikatakan buku-buku online. Apakah buku-buku cetak ini masih punya eksistensi saat ini, Mas Andreas? Ya, baik, terima kasih. Memang pandangan orang dari beberapa tahun belakang gitu kan, menganggap bahwa bagaimana nanti dunia perbukuan cetak ini akan berjalan gitu kan. Nah, kami di Gramedia sendiri sebetulnya juga mengantisipasi hal tersebut dari jauh-jauh hari gitu kan, bahwa kami buku-buku dalam format digital atau e-book itu kami sudah tersedia banyak, dan para pembaca di Indonesia bisa mendapatkan itu melalui Gramedia Digital. Jadi seluruh judul yang ada di buku cetak, versi cetak itu di versi e-booknya ada gitu kan.
Dan apa namanya, kalau nanti dihubungkan dengan bagaimana apakah orang tetap akan datang ke toko buku gitu kan. Nah ternyata sampai saat ini animonya juga masih cukup bagus gitu kan di Makassar ini gitu kan. Terus kalau orang mungkin bertanya bagaimana dengan persaingan dengan marketplace yang juga di situ ada buku-buku juga gitu kan. Nah kami pun di Gramedia hadir di marketplace sehingga para pembaca buku, para penggemar buku, mereka tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan karena di berbagai channel kami tersedia, gitu kan? Ya, seperti itu. Oke, jadi ternyata kalau e-booknya sudah ada, versi digitalnya, dan juga ternyata Gramedia ini sudah hadir di marketplace. Apakah itu berarti bahwa memang digitalisasi ini tidak bisa dihindari ya, Mbak Indah, dan Gramedia sudah siap menghadapi hal tersebut? Betul, jadi kita kan juga harus mengantisipasi dan mengikuti, mengadaptasi juga dengan perubahan dan perkembangan zaman gitu. Jadi digital justru malah bagus karena gaungnya bisa lebih cepat tersebar luas, tapi dengan literasi itulah kita memastikan bagaimana konten dan isinya dengan apa yang disebarkan itu. Jadi mudah-mudahan juga bisa walaupun istilahnya banyak medsos ini kan cepat, informasi itu sangat cepat sekali, dan mudah-mudahan dengan literasi itu kita menjadikan itu menjadi digital supaya konten yang disebarkan lewat medsos itu pun juga istilahnya tidak asal-asalan gitu, dan tetap kontennya pun tetap terjaga gitu. Dan yang sering digaungkan juga oleh para penulis adalah bahwa pembaca sebaiknya membaca buku yang original seperti itu. Ini mungkin bisa disampaikan juga ini Mbak Indah. Iya, itu salah satunya kenapa kita mengadakan Semesta Buku ini, karena buku-buku itu kita diskon dan kita berikan harga spesial supaya para pembaca ini jangan pusing lagi mencari buku bajakan yang mohon maaf itu kan istilahnya mencuri ya, ilegal gitu. Jadi bagaimana dengan kita sudah menyediakan buku-buku yang berkualitas, ramah terjangkau dan original. Itu usahanya adalah kita untuk menghidupkan ekosistem perbukuan baik dari para penulis, para rantai industri perbukuan dan penerbitan, supaya kita juga tetap bergerak dengan baik di industri penerbitan dan literasi ini. Gitu. Nah lantas kemudian dari Gramedia selama ini bentuk dukungan apa yang bisa diberikan kepada para penulis? Ruang-ruang seperti apa yang dibuka untuk kemudian ekosistemnya bisa terus hidup, Mas Andreas? Ya, kami di Gramedia karena kebetulan tidak hanya gerai toko buku saja, tetapi kami sudah terintegrasi dengan penerbitan ya, gitu kan. Kami juga sangat membuka ruang untuk para penulis-penulis baru. Penulis lama tetap kami support gitu kan, dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti mempertemukan mereka langsung dengan para penggemarnya, dengan para pembacanya, itu kan. Ya salah satunya event-event seperti ini, atau ruang-ruang diskusi yang nanti ada di toko Gramedia itu kan biasanya ada jadwalnya, tapi memang nanti akan kami beritakan ya di media sosial masing-masing toko gitu kan. Kemudian kami juga sering mendapatkan pertanyaan atau masukan gitu kan saat kecintaan, mulai dari minat kemudian kecintaan terhadap buku, bagaimana mulai untuk bisa berkarya menulis gitu kan, bagaimana penerbit atau Gramedia ini mewadahin gitu kan. Nah kami juga sudah mencoba menjawab itu. Kami punya solusi dengan adanya Gramedia Writing Project ini. Nanti seluruh kalangan yang memang dia cinta terhadap menulis bisa join, subscribe di dalamnya. Dia bisa menuliskan apa yang ada di situ, ya, karya-karyanya gitu kan. Kemudian karyanya juga bisa nanti dilihat oleh umum, dan satu lagi yang terpenting adalah di situ dari penerbit internal kami pun ada, para editor itu melihat, sehingga kesempatan untuk karya-karya yang awal tadi itu ya bisa nanti lebih baik, lebih terkenal, bahkan bisa diterbitkan, bisa ada di Gramedia, itu kemungkinannya sangat besar. Jadi kesempatan untuk para penulis baru ini terbuka lebar di Gramedia seperti itu ya Mas Andreas ya. Saya kembali ke Mbak Indah. Lantas Mbak Indah, Anda melihat profesi penulis ini apakah tetap akan eksis ke depannya? Apakah kemudian para anak-anak muda ini bisa bercita-cita menjadi penulis dan juga akan menghasilkan cuan, atau seperti apa Mbak Indah? Itu harusnya bisa banget ya Mbak ya, karena kan membaca dan menulis itu sangat berkaitan erat gitu, dan
Sepertinya salah satu ciri kebudayaan yang maju itu adalah dengan bacaan dan kepenulisan yang berkembang dengan baik gitu. Dan kalau sekarang makanya kita membawa penulis-penulis muda lokal maupun di luar Makassar itu untuk menunjukkan bahwa kamu bisa loh berkarya lewat menulis dan istilahnya eksis, dan bisa juga istilahnya menjadi mengembangkan passion mereka, baik untuk mencari istilahnya untuk ya nafkah juga, tapi untuk mengembangkan passion mereka juga bisa lewat membaca dan menulis itu. Luar biasa sekali. Oke, saya ke Mas Andreas. Boleh mungkin Mas Andreas mengajak para pemirsa di luar sana untuk bisa datang join ke event Semesta Buku di kapan dan di mana, Mas? Silakan. Baik, para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, khususnya di Makassar, mari sama-sama kita rayakan Semesta Buku, dapatkan buku-buku menarik di acara ini yang berlangsung dari tanggal 27 September sampai dengan 12 Oktober di Atrium Mall Panakukang lantai 3. Jadi ajak teman, ajak keluarga, mari sama-sama kita menghidupi, mari kita berbagi suka kegembiraan di dalam acara ini di Semesta Buku Gramedia. Oke, dari Mbak Indah mungkin harapan kedepannya seperti apa, silahkan. Baik, harapan kedepannya baik dengan Semesta Buku ataupun kegiatan literasi lainnya, ini harapannya bisa buku-buku yang berkualitas itu menjadi makin terjangkau baik oleh keluarga maupun masyarakat luas pada umumnya, lalu membuka ruang buat mereka itu untuk berkreasi dan berkarya. Jadi istilahnya kalau mereka punya karya, mereka ada panggungnya, mereka ada wadahnya, dan yang terlahir semoga ini menjadi ruang temu bagi komunitas, penggiat literasi, instansi baik pemerintah maupun swasta untuk terus menghidupkan ekosistem perbukuan dan literasi ini di Makassar maupun Sulsel. Untuk terus kemudian menghidupkan ekonomi perbukuan yang ada di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Terima kasih sekali lagi Mbak Indah dan juga Mas Andreas sudah bergabung bersama kita di Sapa Sulsel pada hari ini. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.